Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nobita Misdarmawarni dari kelompok suku Batak dan saya akan mempresentasikan adat istiadat dari Batak Toba. Yang pertama ada adat kesenian. Adat kesenian itu ada adat kesenian bangunan, kesenian tari, kesenian kerajinan, dan kesenian musik. Masuk ke adat kesenian bangunan yaitu rumah adat Batak Toba. Rumah adat Batak Toba itu disebut dengan jabu atau dalam bahasa Indonesianya adalah rumah. Rumahnya ini berbentuk panggung dan terdiri dari tiang-tiang yang terbuat dari kayu bulat yang disebut dengan persuhi, dan tiang-tiang tersebut berdiri di atas batu pondasi yang disebut dengan batu persuhi. Badan rumah terbuat dari papan tebal dan atap rumah yang arah badan timur itu menjulang ke atas, dan di atas atap itu digantungi kepala kerbau sebagai simbol pengharapan. Yang kedua itu adalah simbol kerajinan. Ada namanya kain ulos. Kain ulos itu dibuat dengan cara ditenun dan memiliki motif-motif khas suku Batak. Masuk ke seni tari. Ada namanya seni tari tortor yang merupakan seni tari khas suku Batak Toba. Seni tari tortor ini digunakan untuk upacara kematian, panen, persembahan. Lalu masuk ke seni musik, yaitu ada namanya musik taganing. Alat musik taganing yaitu gamelan khas suku Batak. Masuk ke prosesi pernikahan khas Batak Toba. Ada prosesi pranikah. Yang pertama itu pabangkit hata atau melamar, sama dengan adat melamar pada umumnya, yaitu keluarga pria datang ke rumah keluarga wanita untuk membuktikan keseriusan dari hubungan mereka. Lalu ada patuah hata. Patuah hata ini membahas waktu pernikahan, jumlah undangan, tempat pesta, jumlah sinamot, dan yang lainnya. Setelah acara patuah hata ada namanya acara marhata sinamot. Marhata sinamot ini maksudnya adalah menceritakan berapa mahar dari seorang wanita tersebut. Setelah sinamot itu ditentukan, masuklah ke acara martupol. Martupol ini diartikan untuk meminta pihak gereja menginformasikan rencana pemberangkatan nikah yang diumumkan 2 kali berturut-turut. Setelah itu memasuki acara martunggo raja dan Maria Raja. Fungsi dilaksanakannya prosesi ini untuk mempermatang persiapan pernikahan serta memberitahukan bahwasanya ada pesta pernikahan di hari yang sama, dan diharapkan pihak lain itu tidak mengadakan pesta pernikahan juga. Lalu memasuki pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah ini adalah hari di mana kedua mempelai mengucapkan ikrar untuk saling setia hingga maut memisahkan. Setelah prosesi pranikah itu ada namanya prosesi setelah nikah. Prosesi setelah nikah itu adalah pesta unjuk. Pesta unjuk ini maksudnya seperti resepsi, sama acaranya seperti resepsi. Jadi itu ada susunan-susunan acaranya. Yang pertama itu penyambutan kedua pengantin. Yang kedua menyambut hula-hula. Menyambut hula-hula ini adalah keluarga dari mempelai wanita. Setelah menyambut hula-hula menentukan Raja Parhata. Raja Parhata ini seperti pembawa acara tersebut. Lalu yang selanjutnya itu adalah acara menerima tumpak. Acara menerima tumpak ini kan suku Batak ini memiliki marga masing-masing, dan setiap marga itu memiliki perkumpulannya. Jadi menerima tumpak ini adalah menerima iuran dari setiap perkumpulan marga itu. Jadi istilahnya itu setiap perkumpulan itu membantu pihak yang mengadakan pesta. Lalu yang terakhir itu adalah ulos holong. Ulos holong ini berarti keluarga dari mempelai wanita memberikan sebuah ulos kepada kedua mempelai dengan cara mengikatkan ke mereka berdua, dan artinya itu adalah keluarga mempelai wanita itu mengikat mereka dengan holong, atau holong itu artinya adalah kasih sayang. Yang terakhir saya akan membahas tentang stereotip terhadap suku Batak. Pertama, orang Batak itu sering disangka marah-marah, padahal sebenarnya mereka tidak marah. Hanya saja mereka itu berbicara dengan nada yang lantang dan tegas. Lalu, yang kedua, orang Batak itu pekerja keras. Banyak orang bilang orang Batak itu pekerja keras, makanya mereka sukses di perantauan. Sebenarnya itu tidak benar, karena kesuksesan itu tergantung diri mereka masing-masing yang mau bekerja keras dan tidak tergantung pada suku. Dan yang terakhir,
Masuk ke makanan khas Batak Toba. Ada beberapa makanan khas dari Batak Toba, yaitu arsik, naniura, dan ayam napi nadar. Arsik ini adalah ikan mas yang di sayur asam menggunakan rempah-rempah khas Batak Toba seperti andaliman, rias, dan biasanya itu dicampur sayur kacang panjang, daun ubi, dan di kuahnya itu dibuat sampai mengental. Lalu masuk ke naniura. Naniura ini adalah ikan mas yang dibelah lalu dipisahkan antara daging dan durinya, dan kemudian diberikan asam jeruk nipis itu dan didiamkan selama 1 malam, dan keesokan paginya baru diberikan bumbu-bumbunya dan tanpa dimasak. Naniura ini adalah susinya khas Batak Toba. Lalu masuk ke ayam napi nadar. Ayam napi nadar ini adalah ayam bakar seperti biasanya, namun cara membakarnya itu ditambahkan dengan darah ayam itu sendiri. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang adat istiadat suku Batak Toba. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.